secara kasar bahwa hitungan saya, keuntungan kita per kilo itu berapa? 3.500. Ya enggak? HPP dibanding. Kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa sih budidaya lele kita bisa tidak untung, teman-teman. Hanya karena kita konsisten pakai full pellet dan selalu beranggapan bahwa budidaya lele full pellet nggak untung. Nah, menurut saya di budidaya lele ini kan ada beberapa manajemen yang harus kita terapkan. Manajemen keuangan tentunya. Gimana cara memanajemen keuangan dalam budidaya? Itu adalah hal yang basic yang harus kita miliki. Kemudian manajemen kolam seperti apa? Manajemen kalian tuh seperti apa dalam pemeliharaan ikan-ikan di kolam itu? Ya, sistem apa yang kalian terapkan yang bisa membuat ikan itu tidak untung? Kan ya seperti itu aja, teman-teman. Karena kalau secara garis besar aja ya, secara normal kita berpikir, HPP dari lele itu kan hanya terdiri dari bibit masuk, pakan masuk, kemudian listrik dan tenaga kerja. Jika kalian memakai tenaga kerja tentunya. Kan HPP-nya cuma itu, teman-teman. Dan kalau kita simpulkan ya, dari HPP itu, taruhlah pakan itu saya anggap 12.500. Kemudian bibit taruhlah paling jelek wis 1.000 gitu wis. Berarti itu berapa modal kita? 13.500. Ya kan? Kemudian apalagi listrik dan tenaga kerja anggaplah 1.000 lagi. Padahal harusnya nggak ada per kilo loh itu. Tadi kan 14.500. Sedangkan harga jual kita berapa, teman-teman? Harga jual kita di angka kurang lebih sekitaran 19.000 untuk hari ini. Dengan potongan refaksi 6% bersih 18.500. Berarti secara logika kita masih ada spare kurang lebih sekitar taruhlah 3.500 saja per kilo. Nah, itu secara kasar bahwa hitungan saya, keuntungan kita per kilo itu berapa? 3.500. Ya enggak? HPP dibanding prognosa omset penjualan. Nah, kenapa bisa kita tidak untung? Karena kita salah manajemen dalam budidaya. Ikan yang seharusnya mungkin misal contoh nih, ikan yang seharusnya nggak dipakan, kita pakan, akhirnya trouble. Kalau sudah trouble, kematian massal. Kalau sudah kematian massal, sudah menilai budidaya lele nggak untung. Padahal ada di kesalahan pada diri kita pada saat budidaya. Dan kita tidak mengulangi lagi untuk perbaikan. Sudah langsung pedot istilahnya. Ah, budidaya lele nggak untung, ngapain budidaya lele? Untungnya kecil, nggak untung. Dor. Ya itulah. Yes. Seperti itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa kalau kita mengalami kegagalan ya otomatis kita harus perbaiki. Kalau memang kita punya passion di sini loh ya. Nah itu, kita harus berjuang gimana caranya kita harus memperbaiki apa yang salah. Nah itu yang dinamakan kita tidak mudah putus asa kan di situ. Kita terus berjuang menemukan suatu hal yang harus kita perbaiki, bukan kita tinggalkan. Semoga bermanfaat.